Ya, halo semuanya. Jadi kali ini aku akan kasih lihat ke teman-teman untuk background setup yang baru. Nah, jadi ini ya. Jadi ini tampilannya, jadi banyak juga ya untuk YouTuber-YouTuber sekarang yang mempunyai setup seperti ini. Jadi ini nanti aku akan lihat kira-kira apa saja yang ada di rak putih belakang ini dan kira-kira butuh biaya berapa aja untuk buat seperti ini ya. Oke, nah coba kalau misalkan kita lihat dari raknya sendiri, ini ada sekitar 1, 2, 3, ada 4 tingkat ya. Dan warnanya putih, ini sebenarnya dibuat dari... ada anjing. Jadi di kamar ada anjing, ini dia jadi baru masuk. Nah, jadi dia datang ke sini karena ada kucing ya. Kita harus amankan dulu supaya anjingnya nggak di sini ya. Kenapa mau masuk? Ya, jadi tadi ada ini ya, ada Noah namanya anjing, jadi dia datangin Luka yang kucing. Ya, jadi ini namanya apa cek? Bahannya? Besi. Besi ya? Ya, jadi ini besi ya. Tipis. Besi apa? Tipis. Besi tipis. Ya, ini besi tipis warna putih, jadi ini bisa berkarat ya harusnya kalau kena air. Kemarin ini harganya berapa cek? 319 ya kalau nggak salah ya, anggap 320 ya. Kemarin belinya di Informa. Kemudian selain beli ini, kemarin juga ada beli, nah ini sih, nah ini namanya tumbuhan YouTuber ya. Ini setiap YouTuber biasanya punya tumbuhan ini ya. Jadi ini harganya kemarin 41.000. Nah, jadi kalau ditambah-tambah anggap 40.000 ya. 40.000 ditambah dengan 320 ya. Jadi berapa tuh? 360.000. Jadi 360.000 kamu sudah dapat tanaman hijau YouTuber yang bisa taruh di sini dan juga rak 4 tingkat yang bisa membuat kamu juga bisa lebih rapi ya. Di tingkat pertama ini ada, jadi ini foto karikatur hadiah nikah ya dari teman-teman kami ya. Nah, ini sebenarnya ada juga ya, kalau kelihatan ini kayak bunga-bunga begitu. Kalau ini ada 12 week productivity planner. Jadi waktu itu aku ada lihat ya dari beberapa YouTuber atau blogger, mereka itu kunci produktivitasnya mereka katanya pakai agenda time blocking seperti ini ya. Cuman aku nggak berlangsung lama sih, cuman sebentar pakai ini, terus nggak pakai lagi. Nah, aku pakai ini aja di sini kalau nanti aku lagi kerja di sini terus butuh catatan bisa ambil. Nah, jadi hanya itu sih di tingkat atas. Kemudian tingkat kedua, nah ini ada buku-buku ya. Kalau yang di sebelah sini itu buku-buku kekristenan ya. Misalkan di sini ada Life Application Study Bible yang warna hitam, ini bukunya Pak Raffi Zacharias ya, almarhum, dan Pak Vince Vital. Judulnya Jesus Among Secular Gods. Kemudian ada juga yang ini Global Study Bible. Yang ini adalah hadiah wisuda ya. Jadi hadiah wisuda S1 dikasih hadiahnya Alkitab. Kemudian ada juga judulnya The Victory. Ini juga dikasih salah satu rekan kerja ya, kolega di sekolah. Nah, kemudian juga ada ini buku yang dulu aku baca ya. Ini judulnya Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme ya. Jadi kalau nggak salah bacanya waktu awal-awal kerja ya, waktu masih suka belajar tentang teologi dan filsafat begitu. Dan di paling atas ada mouse ya. Jadi ini biasanya mouse, jadi taruh atas supaya cepet. Taruh sini aja. Nah, jadi aku sekarang nggak pakai time blocking planner warna hitam, aku biasanya pakai ini. Nah, jadi ini adalah buku catatan kecilku. Ini covernya aku desain sendiri ya. Warnanya putih di sini dan ini merah marun. Ini desainnya aku desain sendiri. Sebenarnya nggak murni dari aku sih. Jadi aku ngambil desainnya, idenya dari Pinterest ya. Bukan Pinterest deh, dari Etsy ya, etsy.com. Jadi imitasi ya, imitate. Jadi nggak original. Tapi aku suka pakai ini karena dia kecil banget dan dengan genggaman tangan. Di sini aku banyak sih ya catat-catat. Jadi aku lebih sering pakai ini sih ya untuk catat agenda hari-hari ya waktu kerja. Oke, ini aku taruh sini supaya bisa cepat diambil. Nah, ini kalau di bagian sini itu lebih ke buku-buku yang non-Kristen ya, bisa biografi, bisa juga non-fiksi. Misalkan ini bukunya Why the Rich Are Getting Richer. Ini sebenarnya salah satu buku yang populer ya tentang keuangan. Cuman bagi aku pribadi sih nggak terlalu suka ya bukunya. Nanti aku lebih bahas lebih
detail ya tentang buku ini, bisa kalau tertarik komen aja. Kemudian di sini juga jadinya ada buku-buku dari biografi dari Muhammad Hatta ya. Dan paling terakhir ini salah satu buku yang paling banyak juga sih ya berpengaruh dalam pandangan hidup. Nah, ini buku menurut aku bagus ya. Jadi ini bukunya Pak Dato Sri Profesor Dr. Tahir. Jadi ini sebenarnya orang Indonesia, cuman dia dapat gelar Dato Sri ya. Jadi ini gelar bangsawan dari Malaysia karena kontribusinya yang besar juga ya untuk aku lupa ya. Pokoknya dia ada kontribusi beliau sampai akhirnya dikasih Dato Sri. Kemudian ini judulnya Living Sacrifice, ditulis oleh Albertine Endah. Jadi ini salah satu penulis biografi yang terkenal dan sangat skillful kalau bahasa Inggrisnya. Ya, jadi salah satu quote yang paling aku ingat dari sini adalah kalau kita bekerja, cari karir, itu nggak bisa semata-mata untuk mengikuti passion ya. Yang kerja itu lebih bagus ya, kalau kita meniti karir itu lebih ke tanggung jawab. Tapi ada juga yang lebih bagus, tanggung jawab yang bertujuan. Ini recommended sih. Oke, ini jadinya review buku-buku Dirac ya. Ya udah, nanti kita ganti aja ya judulnya, kita sesuaikan. Oke, nah kemudian ini buku-buku kecil ya. Ini buku-buku kecil. Jadi di sini buku-buku kecil ini sebagian dari aku beli, sebagian ada juga yang dikasih teman kerja, dan juga ada buku-buku yang pinjam dari sekolah ya. Jadi library sekolah. Kalau di sini kalau kalian lihat yang berwarna, ini namanya apa, Cek? Ya, humidifier ya. Jadi yang warna ini humidifier. Jadi warnanya sebenarnya bisa diganti-ganti. Coba kita ganti ya. Nah, ini bisa diganti-ganti warnanya, warna hijau, warna kuning, warna merah, warna biru, biru muda ini ya, warna tidak ada warna, nah atau warna merah, ungu, biru. Nah, kita ini aja ya. Kalau humidifier kemarin harganya berapa, Cek? Ya, jadi 150.000 ya, beli di Shopee begitu. Gunanya untuk apa? Ya, jadi ini gunanya untuk melembabkan ruangan ya, untuk melembabkan ruangan, dan juga biasanya pasangannya sama essential oil ya, supaya bisa ruangannya harum juga, dan juga katanya akan membantu bagi orang-orang yang ada penyakit asma atau ISPA begitu ya, untuk memperbaiki sistem pernafasan. Oke, yang tadi di sini ada apa ini? Untuk lap-lap keringat biasanya. Nah, ini di deretan buku ini yang aku paling suka sih buku ini ya. Nah, jadi dia bukunya kecil ya. Jadi aku sebenarnya suka buku-buku kecil. Judulnya Wait What ya. Ditulis oleh James E. Ryan ya. Dia dekan dari Harvard Graduate School of Education. Nah, jadi di buku ini sih intinya bahwa kalau misalkan kita mau tahu sesuatu atau kita mau mempercayai sesuatu atau mendengarkan informasi, itu ada lebih baiknya kita pause, wait ya, begitu, kemudian bertanya what, begitu ya. Ini juga salah satu buku yang membuat aku sering bertanya sih kalau misalkan berkomunikasi sama orang ya, supaya lebih tahu konteks pembicaraan dan juga apa yang tidak terlihat dalam pembicaraan tersebut, seperti misalkan intensi dan maksud begitu ya. Oke, ini recommended sih, saya beli di Gramedia. Nah, kita juga akan lihat ya buku-buku di bawah. Oke, untuk buku-buku di bawah itu, nah barang-barang di bawah maksudnya. Nah, untuk barang-barang di bawah ini ada namanya purifier ya. Ini purifier ini untuk membersihkan udara, dan juga ini kontak listrik cukup berantakan, dan ada juga ini tanaman hias ya. Nah, ini aku taruh untuk tas laptop, dan ini juga ada buku untuk menulis ya. Jadi di sini cukup banyak space. Nanti aku bisa taruh lagi beberapa barang. Di sini juga ada tas ya, yang aku biasanya taruh perlengkapan kerja. Dan juga di atas meja ini ada laptop. Aku pakai secondary keyboard. Ini tadi adalah lap keringat ya. Ini ada yang tadi ini remote dari purifier, dan juga botol minum ya, supaya tidak haus. Ya, oke, jadi ini aja tour dari background setup yang baru ya.
semoga sih dengan adanya background setup yang baru ini, tampilan YouTube-nya nanti akan lebih bagus ya daripada yang sebelumnya, supaya tidak bosan juga backgroundnya itu terus. Dan sebenarnya aku juga suka karena sekarang di sini sudah ada buku-buku. Jadi sebenarnya aku suka baca buku, cuman untuk pengaturan yang lama itu tidak ada tempat taruh bukunya, jadi aku biasanya taruh di kardus. Nah, jadinya nggak baca deh. Nah, cuman mungkin satu buku yang ini, yang waktu itu aku baru beli. Ini sekarang aku tinggal bisa ambil ya, kalau misalnya butuh inspirasi suatu saat, aku tinggal ambil lalu baca ya. Oke, semoga ini juga bisa menambah produktivitas ya dengan membaca buku-buku. Oke, ini saja videonya untuk tur kali ini. Semoga kamu suka. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.